Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Raja Sultan Abdullah Alam Ahmad Shah. Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, dikabarkan kabur ke Tajikistan setelah Taliban berhasil menduduki kantor presiden di Kabul Minggu 15 Agustus. Polisi memburu pelaku pencurian di salah satu warung makan Cikarang, Bekasi, setelah video rekaman CCTV pencurian viral di media sosial. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, sebuah pohon nangka dengan tinggi sekitar 17 meter lebih tumbang menimpa sebuah rumah di Legenda Malaka, Batam, Kepulauan Riau. Hujan deras dan angin kencang membuat pohon nangka setinggi 17 meter tiba-tiba tumbang dan menimpa rumah warga di Legenda Malaka, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu malam. Berdasarkan keterangan warga setempat, pohon nangka sempat tersangkut pada kabel jaringan listrik, namun akhirnya tumbang jatuh menimpa rumah warga yang berada di dekat pohon tersebut. Akibat kejadian ini, atap rumah seorang warga hancur. Namun beruntung, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian yang terjadi Minggu malam kemarin. Kerugian akibat kerusakan tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara tumbangnya pohon nangka tersebut diduga akibat angin kencang yang terjadi pada malam hari kemarin. Kejadiannya pas hujan lebat, sekitar jam-jam 8 gitu. Dia angin kencang kan, terus tiba-tiba langsung pelan-pelan dia langsung tumbang. Ada yang rusak, Kak? Yang rusak cuma lantai-lantainya aja sih. Gitu ya. Nggak ada lah. Ketua RT setempat sekaligus pemilik rumah, Darman Batubara, mengaku tak menyangka pohon tersebut bisa tumbang dan menimpa rumahnya. Biasanya semalam kan hujannya lebat, jadi memang nggak disangka-sangka hujan kayak gitu. Jadi ada menimpa pohon nangka ke rumah kita, tapi mudah-mudahan rumah ini memang udah lewat. Ya, kita harus perbaiki sama-sama, sama yang punya nangka ini. Juga yang punya nangka ini udah ada proses yang perlu diperbaiki. Hujan lebat ini masalahnya ada hujan lebat semalam dan sama angin lah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Saudara, Badan Intelijen Negara Daerah Pindah Kepulauan Riau menyalurkan bantuan paket sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76 di wilayah Kepri. Menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia, Pindah Kepri memberikan bantuan sembako yang merupakan rangkaian dari kegiatan gerakan berbagi untuk warga. Pindah Kepri menyasar masyarakat pesisir yang berada di pulau-pulau sekitar Kota Batam, Kepulauan Riau. Koordinator Posko Berbagi untuk Warga Pindah Kepri, Bayu Prastyo mengatakan, Pindah telah menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat di Pulau Ngenang dan Pulau Tanjung Sau, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Bayu menuturkan, pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Joko Widodo dan BIN terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Kepri, sekaligus dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-76. Dan kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-76. Semoga seluruh warga yang menerima bantuan sosial dapat berbahagia di saat perayaan peringatan HUT RI ke-76. Mereka Masyarakat Pulau Ngenang juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala BIN serta Posko Gerakan Berbagi untuk Warga Pindah Kepri yang memperhatikan kondisi masyarakat kalangan bawah. Dari Batam, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Saudara, kebijakan PPKM membuat aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Seri Payung, kilometer 6 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau semakin berkurang. Kondisi ini membuat kehidupan sopir dan buruh bongkar muat barang terancam semakin sulit.
Jumlah kapal masuk dan melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Seri Payung alami pengurangan. Dengan sedikitnya jumlah kapal yang masuk, perekonomian para buruh dan sopir lori menjadi semakin sulit. Pelaksana operasional Pelabuhan Seri Payung, Raja Asmi menuturkan, pengurangan terjadi sejak pandemi COVID-19 dan diperparah dengan adanya kebijakan PPKM di sejumlah daerah. Ya, selama PPKM memang agak kondisi pelabuhan memang agak menurun kunjungan karena kemungkinan permintaan barang itu agak berkurang, jadi kunjungan kapal pun agak berkurang. Selama PPKM berkurang mungkin sekitar 30-40%. Biasanya kapal-kapal yang masuk ke Pelabuhan Seri Payung membawa barang-barang logistik, bangunan, dan barang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Sehingga dalam sehari, sopir lori bisa mengangkut barang hingga 4 kali. Kalau hari-hari macam ini, 1-2 udah hebat lah. Udah bisa 1-2 trip gitu. Nah, begitulah. Berkurang kali lah pokoknya biasanya. Mudah-mudahan lah cepat berlalu corona ini biar bisa bekerja seperti biasa gitu. Bisa normal. Pria yang sudah menjadi sopir lori selama 30 tahun itu pun mengaku kerap kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saat tidak ada panggilan untuk mengangkut barang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Saudara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Raja Sultan Abdullah Alam Ahmad Shah. Muhyiddin Yassin resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Senin 16 Agustus. Hal ini juga disampaikan Menteri Ilmu Pengetahuan Malaysia Khairi Jamaluddin melalui unggahan di Instagram pribadi miliknya. Dalam unggahannya, ia menuliskan informasi mengenai pengajuan pengunduran diri, kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah mengabdi untuk bangsa dan negara. Muhyiddin menjadi Perdana Menteri paling singkat masa jabatannya. Ia hanya menduduki posisi tersebut selama 17 bulan, terhitung sejak Maret 2020. Dilansir dari CNN Indonesia, kabar mundurnya Muhyiddin dari jabatannya menguat setelah Perdana Menteri dikritik terkait penanganan COVID-19. Kepemimpinan Muhyiddin terus digoyang oposisi, terutama setelah ia terlibat selisih pendapat dengan Sultan Abdullah terkait pemberlakuan status darurat nasional COVID-19. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Saudara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dikabarkan kabur ke Tajikistan setelah Taliban berhasil menduduki kantor presiden di Kabul Minggu 15 Agustus.